Bab 1145. Batas kesabaran. Renal hampir saja muntah darah. Dia merasa gadis ini sedang mempermainkannya. Dirinya menghamburkan 250.000 keping emas untuk membeli bendanya kembali. Bukankah seperti itu? Kamu hebat. Renal berkata dengan nada dingin, gadis. Kamu sudah lupa. Sekarang kamu berada di area barat. Selama kamu ada di kota Tiandu, maka kamu harus aku kendalikan. Setelah berkata, Renal memelototi semua orang. Nanti antarkan ras iblis ini ke istana aku. Setelah Renal pergi, Louis Lu dengan penasaran menatap Regi Dugu, kamu sekaya itu. Regi Dugu berkata dengan nada dingin, bagaimana mungkin aku ada uang? Ada beberapa keping uang emas di tubuhku saja, itu sudah sangat menakjubkan. Kalau begitu kamu masih berani memberikan penawaran setinggi itu. Louis Lu menatap Regi Dugu dengan tatapan yang aneh. Aku sedang sengaja. Bagaimanapun dia adalah tuan muda ras iblis. Bukankah tidak bisa membiarkannya terjual dengan harga rendah? Regi Dugu berkata, selain itu, aku tahu, pria gemuk itu pasti bersedia memberikan penawaran yang lebih tinggi. Kenapa? Louis Lu bertanya. Apa yang kenapa? Apakah kamu tidak sadar? Setelah pria gemuk itu membawa Hien Song pergi, dia melemparkannya ke acara lelang. Setelah itu dirinya mencarinya lagi. Apakah kamu tidak menyadari ada suatu hal? Regi Dugu mengedipkan mata besarnya, lalu bertanya, hal apa? Kamu benar-benar bodoh. Aku tidak mengerti kenapa Hailey Ye bisa tertarik padamu. Regi Dugu mengerutkan bibirnya, Hien Song datang ke dunia spiritual. Pasti karena mendapatkan perintah dari ayahku. Dan pasti akan ada orang yang menjemputnya. Bukankah semua ini sudah jelas? Pria gemuk itu pasti datang untuk menjemput Hien Song. Jika tidak, siapa yang bersedia menghamburkan begitu banyak uang untuk membeli seorang budak? Tidak disangka ternyata kamu cukup pintar. Louis Lu tersenyum dan berkata. Regi Dugu menggerling matanya pada Louis Lu. Kenapa masih terdiam? Cepat cari posisinya. Kita harus mencari tahu apa yang ingin Hien Song lakukan sebenarnya. Setelah pergi dari acara lelang, ada banyak penguasa dari area barat menyambut. Tindakan Regi Dugu tadi membuat banyak pengusaha menganggap dua orang ini adalah orang kaya. Jadi mereka ingin memiliki hubungan dengan Regi Dugu dan Louis Lu. Di bawah tatapan semua orang, Louis Lu dan Regi Dugu datang ke sebuah hotel. Bangunan area barat dan area timur berbeda. Hotel ini terlihat sangat mewah. Louis Lu dan Regi Dugu terlihat tidak pantas di sana. Ketika tiba di meja resepsionis, seorang wanita cantik dengan jijik menatap mereka berdua, untuk apa kalian berdua datang? Menginap. Louis Lu berkata dengan nada datar. Maaf, kami tidak melayani orang yang berpakaian tidak rapi. Selain itu hari ini semua kamar sudah penuh. Jadi kalian cari hotel yang lain saja. Wanita itu mundur beberapa langkah, lalu berkata, apa maksudnya? Kami akan bayar. Regi Dugu berkata dengan kesal. Membayar? Apakah kalian sanggup? Resepsionis mengamati mereka berdua, kamar paling murah di tempat kami itu satu malamnya 10 keping koin emas. Aku lihat kalian ini datang dari area timur. Aku sarankan kalian cari tempat lain saja. Siapa bilang kami tidak sanggup? Regi Dugu dengan angkuh mengeluarkan satu kantung koin emas, lalu melemparnya ke depan resepsionis. Di dalam sana ada 50 koin emas. Tidak perlu kembalian. Resepsionis menggerling matanya pada Louis Lu dan Regi Dugu. Setelah melihat koin emas di dalam kantung, dia mencibir, maaf, kamar sudah penuh. Apa maksudnya?
Pregi Dugu bertanya dengan nada dingin. Apa maksudnya? Kamarnya sudah penuh. Resepsionis berkata dengan kesal. Meskipun seperti ini, Pregi Dugu tetap tidak bisa marah. Karena sekarang dia tidak memiliki kultivasi. Dia hanya dapat mendengus. Louis Lu tidak banyak bicara. Dia langsung mengeluarkan satu kantung emas. Apakah ini cukup? Mata resepsionis bersinar. Dia membuka kantung. Ketika melihat koin emas yang memenuhi kantung emas, dia langsung tersenyum. Tuan, semua ini sudah pasti cukup. Kamu tunggu aku sebentar. Aku akan segera mengatur kamar untuk kalian. Pregi Dugu dengan kesal melirik resepsionis. Dan dengan suara pelan berkata, orang brengsek hanya akan merendahkan orang lain. Apa maksudnya kami? Louis Lu terkejut, uang yang aku berikan itu tentu saja untuk kamar aku. Resepsionis melirik Pregi Dugu. Matanya bersinar. Lalu tersenyum dan berkata, baik tuan. Kami akan segera mengurusinya untukmu. Apa maksudmu? Pregi Dugu melirik Louis Lu dengan tatapan dingin. Apa? Louis Lu menatap Pregi Dugu, aku ini sedang membayar untuk kamarku. Jangan-jangan aku juga harus membayar untuk kamarmu. Aku tidak peduli. Pesan 2 kamar. Pregi Dugu berkata. Aku tidak memiliki begitu banyak uang. Louis Lu berkata dengan nada datar. Pregi Dugu menggertak giginya, kalau begitu kamu pergi di tempat lain. Aku tidur di sini. Bukankah keinginanmu terlalu banyak? Kamu bukan siapa-siapa bagiku. Atas dasar apa? Louis Kuer kata. Resepsionis memberikan kunci kepada Louis Lu. Lalu tersenyum dan berkata, Tuan, ini kunci kamu. Kami juga sudah mempersiapkan makan malam untuk kamu. Louis Lu menerima kuncinya. Lalu dengan bangga berkata, terima kasih. Louis Lu ingin naik ke atas. Namun Pregi Dugu mengikutinya dari belakang. Louis Lu dengan bingung melirik Pregi Dugu, untuk apa kamu mengikutiku? Kamu masih memiliki begitu banyak koin emas. Kamu masih bisa mencari tempat lain. Nanti pagi kita baru berkumpul lagi. Pregi Dugu berkata dengan kesal, sekarang aku tidak memiliki kultivasi. Sedangkan kita berada di dunia spiritual. Bagaimana jika aku menghadapi bahaya? Melihat Pregi Dugu, Louis Lu berkata, Nona, kamu tenang saja. Dengan penampilan kamu yang sekarang ini, kamu tidak akan menghadapi masalah. Kamu begitu tenang padaku. Pregi Dugu menunjukkan ekspresi yang aneh. Lalu tersenyum misterius, menurutmu jika parasku kembali menjadi paras Hailie, tanpa kultivasi di diriku ini, aku berjalanan di tengah jalan. Apakah aku akan dalam masalah atau tidak? Tidak perlu menipuku. Teknik perubah parasmu itu harus menggunakan energi. Sedangkan kamu tidak memiliki kultivasi. Bagaimana kamu mengembalikan paras? Louis Lu langsung berkata dengan lugas. Selanjutnya, Louis Lu merubah topik pembicaraannya. Namun, karena kamu berkata seperti itu, aku memiliki sebuah ide. Katakanlah. Pregi Dugu berkata dengan kesal. Seperti ini saja. Aku akan mengembalikan parasmu. Lalu kita tidur bersama saja. Louis Lu berkata. Tidak perlu bermimpi. Pregi Dugu memelototi Louis Lu. Lalu berkata dengan kesal. Kalau begitu tidak ada cara lain. Aku benar-benar tidak ada uang untuk memesan kamar lagi. Louis Lu mengerutkan alisnya. Lalu berkata dengan tidak berdaya. Melihat Louis Lu yang seperti itu, Pregi Dugu mengumput Louis Lu ratusan kali di dalam hatinya. Terakhir dia berkata, baiklah. Namun aku katakan dahulu, kamu tidak boleh melakukan apapun padaku. Kamu jangan lupa.
Tubuhmu ini adalah milik istriku, bukan milikmu. Apa yang ingin aku lakukan pada tubuh istriku? Apa hubungannya denganmu? Louis Lu tersenyum dan berkata, Louis Lu, kamu jangan melewati batas kesabaranku. Pregi Dugu berkata dengan nada dingin. Batas kesabaran apa? Apakah ucapan aku salah? Louis Lu bertanya. Bersambung. Bab 1146. Tuan Muda Palsu. Setelah masuk ke dalam kamar, Louis Lu langsung berbaring di atas kasur. Dia melirik Pregi Dugu, lalu tidak lupa berkata, kasur di area barat dunia spiritual memang sangat nyaman. Pregi Dugu menarik lengan Louis Lu. Namun karena Pregi Dugu tidak memiliki kultivasi, jadi dia tidak bisa menariknya. Cepat bangun. Pregi Dugu berkata. Bangun. Kenapa? Louis Lu bertanya dengan bingung. Aturan lama. Kamu tidur di lantai. Aku tidur di kasur. Pregi Dugu berkata dengan kesal. Nona besar, apakah kamu bercanda? Kamar ini aku yang bayar. Membiarkan kamu ikut masuk itu sudah tidak buruk. Lagi pula kasur ini begitu besar. Jika kamu mau maka tidur saja di kasur bersamaku. Jika tidak mau maka tidur Sya di lantai. Louis Lu langsung berkata. Kemudian langsung mendengkur. Pregi Dugu dengan kesal menghentak kakinya. Namun dia tidak berdaya pada Louis Lu. Pregi Dugu yang kehilangan kultivasi, merasa kedinginan di malam hari. Benar-benar mengesalkan. Pregi Dugu sembari mengumpat Louis Lu. Sembari bergumam, Louis Lu bajingan. Louis Lu brengsek. Setelah kultivasi aku kembali, aku pasti akan memberikanmu pelajaran. Setelah berkata, Pregi Dugu dengan hati-hati mendorong Louis Lu. Setelah memastikan Louis Lu tertidur, dia baru membuka selimut dan masuk ke dalam. Di istana kota. Tuan muda, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Renal menatap Hien Song dengan tidak berdaya. Lalu tidak berhenti menghela nafas, kamu telah membuat aku menjadi bersalah. Hien Song berkata dengan serius, aku sudah mengatakannya. Aku mengatakan aku adalah Tuan Muda Ras Iblis. Namun kalian tidak percaya. Tuan Muda jangan marah. Mendengar kamu datang, aku telah mempersiapkan kejutan. Renal berkata. Hien Song melirik Renal. Kemudian mengangguk dengan puas, ini tidak buruk. Piak. Renal menepuk tangannya. Selanjutnya, belasan pria area barat dengan tubuh yang terekspos berjalan masuk ke dalam. Renal berkata, Tuan Muda pasti sudah bosan di area timur. Dan aku secara khusus memilih beberapa pria tampan area barat untuk kamu. Kenapa semuanya pria? Hien Song bertanya. Renal terkejut, aku dengan ras iblis sama seperti kita menyukai sesama jenis. Apa jangan-jangan Tuan Muda suka dengan wanita? Omong kosong. Aku ini pria sejati. Bagaimana mungkin suka dengan pria? Hien Song berkata dengan kesal. Namun aku dengar dari saudara-saudara ras iblis berkata Tuan Muda Suan sangat menyukai hal seperti ini. Renal berkata, dia adalah dia. Aku adalah aku. Bagaimana bisa kamu membandingkan aku dengan orang seperti itu? Hien Song berkata dengan kesal, kami ras iblis. Selain bajingan itu, ras iblis yang lain semuanya normal. Tuan Muda jangan marah. Aku akan segera mengatur beberapa wanita area barat. Renal mengeluarkan keringat dingin, lalu meminta maaf. Baguslah. Hien Song memelototi Renal. Oh iya, hal yang diperintahkan ayahku. Bagaimana perembangannya? Hien Song bertanya pada Renal. Renal tersenyum dengan wajahnya yang keji, sudah lumayan.
Sekarang sedang menunggu kedatanganmu. Kamu juga tahu, kemampuan aku terlalu lemah. Jadi tidak bisa bicara di depan mereka. Sudah berada di tingkatan apa kemampuanmu yang sekarang? Yen Song bertanya. Renal berpikir sejenak. Lalu berkata dengan penuh percaya diri, sesuai peraturan area barat. Sekarang aku sudah apoteosis dasar. Apoteosis dasar. Yen Song mengerutkan alisnya, bukankah itu sama saja dengan sampah? Di depanmu. Kekuatanku tentu saja bukan apa-apa. Namun di kota Tiandu, kemampuan aku termasuk paling hebat. Renal berkata, jika Tuan Muda ada waktu, apakah Tuan bisa mengajariku? Yen Song mendengus dingin, itu hal kecil. Apakah kamu tahu di mana ada petarung tingkat alam spiritual? Alam spiritual. Renal berkata, maksud kamu mentor iblis dan paladin suci. Kira-kira seperti itu. Yen Song berkata. Renal mengeluarkan keringat dingin, Tuan Muda. Petarung dengan tingkatan seperti mentor iblis dan paladin suci ini sangatlah langka di area barat dunia spiritual. Sangat langka hingga sulit untuk ditemukan. Master iblis seperti mentor iblis ini sudah setara dengan area suci jubah merah kami. Aku seorang wali kota dari kota terpencil ini bahkan tidak pernah masuk ke dalam area suci. Omong kosong. Tentu saja aku tahu. Aku ini sedang bertanya padamu di mana dapat bertemu. Yen Song berkata dengan kesal. Jarak 1000 mil dari kota Tiandu, ada sebuah kota Handing. Di kota Handing terdapat salah satu dari 3 besar akademi di area barat spiritual yang bernama Akademi Handing. Kepala akademi mereka adalah seorang mentor iblis. Atau dapat dimaksud dengan alam spiritual yang kamu katakan itu. Renal berkata, hanya saja tidak tahu. Untuk apa Tuan Muda mencari petarung dengan tingkatan seperti itu? Renal mencoba bertanya. Tahu terlalu banyak tidak menguntungkanmu. Yen Song berkata dengan nada dingin. Untuk apa aku mencari petarung alam spiritual? Yen Song mengumpan di dalam hati. Jika bukan karena kultivasi dirinya disegel oleh Raja Siluman Ekor 9 sebelum baik ke kapal. Apakah dirinya akan menjadi seperti ini? Karena itu dirinya harus mencari petarung alam spiritual baru bisa mengembalikan kultivasinya. Jika tidak, dirinya yang sekarang itu sudah sama seperti sampah. Renal, beberapa hari ini aku akan istirahat di kota Tiandu. Kamu bantu aku persiapkan kereta kuda. Tiba saatnya antar aku ke kota Handing. Yen Song berkata dengan nada memerintah. Baik Tuan Muda. Namun ada yang aku tidak mengerti. Renal berkata dengan bingung. Katakan. Yen Song berkata. Dengan kemampuan Tuan Muda yang sekarang, kamu sudah bisa menempuh ribuan mil dalam 1 hari. Kenapa harus mempersiapkan kereta kuda? Aku khawatir waktu perjalanan akan terlalu lama. Renal berkata. Yen Song memelototi Renal, aku ingin menikmati pemandangan indah area barat dunia spiritual. Apakah tidak boleh? Renal segera meminta maaf, Tuan Muda benar-benar elegan. Tuan Muda tenang saja. Serahkan semua ini kepadaku. Kamu sudah boleh pergi. Aku ingin istirahat. Yen Song berkata. Renal pergi dari kamar. Kembali ke aula istana. Renal berkata dengan serius. Berkumpul. Belasan master iblis dengan jubah hitam segera masuk dengan cepat. Wali kota. Tidak perlu seperti itu. Yen Song menatap kamar Yen Song, kalian. Tangkap Tuan Muda palsu itu. Lalu siksa dia. Sial. Bisa-bisanya dia membuat aku menghamburkan begitu banyak uang. Ini, wali kota. Dia itu Tuan Muda ras iblis. Salah satu master iblis berkata. Apa itu Tuan Muda? Sedikit pun kutelvasi tidak ada. Aku tidak tahu dari mana dia datang.
Mungkin sekarang Tuan Muda dalam masalah. Pukul dia untuk aku. Pukul Tuan Muda palsu itu hingga dia bicara. Renal berkata dengan kesal. Tenang, Wali Kota. Kemampuan kami ini. Seharusnya Wali Kota sendiri memahaminya. Master Iblis tersenyum dingin. Kemudian berkata dengan bangga sembari memandangi tongkat sihir di tangannya. Aku serahkan pada kalian. Periksa identitas aslinya dahulu. Setelah dia bicara, aku akan memberikan pelajaran. Bersambung. Bab 1147. Hein Song yang berharga. Tuan Muda ras iblis yang Renal beli dengan ratusan ribu keping emas. Ternyata palsu. Namun jika membunuh Hien Song ini, Renal merasa menyayangkannya. Dia menyayangkan uangnya. Tidak peduli seberapa banyak penghasilannya. Dalam waktu 1 tahun dia juga hanya akan menghasilkan beberapa puluh ribu keping saja. Dan saat ini dia harus kehilangan ratusan ribu keping emas dalam waktu singkat. Hal ini membuatnya sedih. Renal segera membungkus Hien Song dan bersiap mengantarkannya ke kota Handing. Di sana ada banyak orang. Intinya dengan kualitas Hien Song yang seperti itu, jika menemukan pembeli yang menyukainya, meskipun tidak dapat terjual dengan harga ratusan ribu keping emas, namun setidaknya dia masih dapat mendapatkan beberapa. Bukankah kamu ingin pergi ke kota Handing? Bukankah kamu sejak tadi bertingkah angkuh? Kalau begitu aku akan mengantarkan kamu pergi ke sana. Namun yang membuat Renal bingung adalah, sebenarnya Tuan Muda ras iblis yang asli ada di mana? Beberapa angguahnya sudah menginterogasi Hien Song sepanjang malam. Namun tidak peduli bagaimanapun, Hien Song tetap berkata dirinya adalah Tuan Muda ras iblis. Renal tidak berdaya. Dia hanya dapat menjualnya dengan harga yang bagus syah. Tiba saatnya dia hanya perlu mengirimkan surat kepada Raja Iblis Langit dan mempertanyakan kondisi Tuan Muda. Lagi pula Tuan Muda ras iblis begitu hebat. Dia tidak mungkin dalam masalah. Mungkin saja Tuan Muda sedang pergi bermain ke tempat lain. Dari dua hal, Renal memutuskan Hien Song ini adalah Tuan Muda palsu. Yang pertama, melalui kultivasinya. Bagaimana mungkin ras iblis tidak memiliki kultivasi sama sekali? Yang kedua, semuanya tahu ras iblis suka pria. Namun kenapa dia justru suka wanita? Melalui ras iblis yang dijual ke area barat dunia spiritual, dia mengetahui Tuan Muda Amos Suan dari ras iblis suka dengan pria. Kenapa Tuan Muda yang lainnya suka dengan wanita? Hien Song ini pasti palsu. Setelah Pregi Dugu naik ke kasur, dia mengumpat Louis Lu terus-menerus. Namun Louis Lu tidak menanggapinya. Namun ketika mereka berdua bersiap menyelidiki Hien Song, mereka menyadari Hien Song sudah keluar dari istana. Ekspresi Hien Song terlihat letih. Dia diikat di atas tandu dengan ekspresi yang letih. Lalu di sisinya ada beberapa pengawal. Ini. Louis Lu menoleh ke arah Pregi Dugu. Kenapa seperti ini? Pregi Dugu tercengang. Ini sudah di luar dugaannya. Apa jangan-jangan Raja Iblis Langit dan Renal sudah berselisih? Tidak juga. Dia hanya wali kota dari kota Tiandu. Bagaimana mungkin dia berani berselisih dengan Raja Iblis Langit? Aku juga tidak tahu. Pregi Dugu berkata dengan tidak berdaya. Bagaimana jika kita mengikutinya saja? Louis Lu bertanya. Pregi Dugu menggelengkan kepalanya. Dan dengan kesal berkata, jika kita terus mengikutinya seperti ini, mereka pasti akan curiga. Kalau begitu bagaimana? Louis Lu bertanya.
Pembagian sekte area barat dunia spiritual sangat jelas. Hanya ada 3 sekte. Yang pertama adalah tahta suci yang dipimpin oleh Paus. Yang kedua adalah area barat dunia spiritual supreme yang dipimpin oleh Raja. Yang ketiga adalah kelompok tentara bayaran. Pregi Dugu berkata, setiap tempat, tidak peduli besar atau kecil, pasti akan ada tentara bayaran. Kita hanya perlu menerima misi tentara bayaran untuk melakukan perjalanan bersama kakakku saja. Louis Lu mengangguk. Dia sudah memiliki pemahaman pada area barat dunia spiritual. Maksud kamu kita berpura-pura menjadi tentara bayaran? Louis Lu bertanya, bukankah beberapa tentara bayaran itu memiliki identitas? Bukankah tiba saatnya akan merepotkan? Pregi Dugu menatap Louis Lu seperti sedang menatap orang bodoh, tidak peduli dengan area barat atau area timur dunia spiritual. Bahkan seluruh dunia, ada sebuah benda yang dapat melancarkan semua hadangan. Maksud kamu, uang? Louis Lu bertanya. Pregi Dugu mengangguk, tentu saja. Selama ada uang, identitas apa yang kamu inginkan, maka kamu akan mendapatkannya. Jika kamu ada uang, kamu juga bisa membeli kedudukan yang tinggi di area barat dunia spiritual ini. Apakah kamu masih ada uang? Louis Lu tiba-tiba bertanya. Aku tidak ada. Kami ras iblis sangat miskin. Bagaimana bisa ada uang? Pregi Dugu menjawab dengan lugas, namun kamu ada. Bagaimana bisa aku ada uang? Louis Lu bertanya dengan mata yang melebar. Kamu ini ketua Kaisar Dewa Louis, Raja Tianxia kepercayaan ras siluman. Bagaimana mungkin tidak ada uang? Pregi Dugu memelototi Louis Lu dan bertanya. Louis Lu berbalik bertanya, apakah kamu tidak paham dengan kondisi ras silum? Ras siluman itu lebih miskin dari ras iblis. Bagaimana bisa aku ada uang? Bahkan sebagian besar ras siluman saja sulit untuk makan. Kamu masih berpura-pura denganku. Pregi Dugu menatap Louis Lu. Lalu dengan kesal berkata, area kekuasaan kalian ras siluman itu ada kami ras iblis di dalamnya. Siapa yang tidak tahu kekuasaan Raja Tianxia? Hanya dalam beberapa hari membawa kembali miliaran keping emas kepada ras siluman. Aku tidak percaya kamu yang begitu menakjubkan. Sama sekali tidak memiliki sisa uang. Ini, Louis Lu tersenyum canggung, aku memang menyisakannya sedikit, tetapi kamu tidak ada. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa Hailey Ye bisa tertarik pada pria yang pelit seperti ini. Pregi Dugu berkata dengan kesal, kamu tenang. Aku tahu kamu ini pelit. Tetapi aku tidak akan menghamburkan uangmu. Kamu pergilah beli kelompok tentara bayaran. Dan aku akan mengikutimu saja. Louis Lu mengangguk. Lalu bertanya, bagaimana jika orang lain bertanya apa identitasmu? Mudah. Kamu katakan saja aku ini adalah budakmu. Terlebih lagi, dengan penampilan aku sekarang, tanpa banyak pikir, hanya dengan satu lirikan padaku saja, bukankah mereka akan merasa jijik? Pregi Dugu berkata, budak wanita. Louis Lu mengamati Pregi Dugu dari atas hingga bawah. Lalu berkata, persyaratanku pada budak itu sangat tinggi. Jika ingin menjadi budakku, bukankah setidaknya kamu memberikanku kepuasan? Nyala. Pregi Dugu meninju tubuh Louis Lu, kemarin malam aku sudah itu denganmu. Apa lagi yang kamu inginkan? Itu dengan aku. Itu apa? Kamu jangan fitnah. Louis Lu terkejut dan berkata, kamu sendiri yang naik ke atas kasur. Sedangkan aku sama sekali tidak menyentuhmu. Pregi Dugu berkata dengan kesal, aku tidak peduli. Aku baru pertama kali tidur satu kasur dengan pria. Melihat Pregi Dugu yang bertingkah seperti itu,
Louis Lu hanya dapat berpura-pura menerimanya saja. Apakah itu merugikanmu? Freddy Dugu berkata. Di saat mereka berdua sedang berbincang, tidak jauh dari sana muncul suara bising. Kalian orang-orang dari area timur, berani-beraninya makan gratis di area barat. Benar-benar tidak tahu malu. Seorang wanita area barat memegang cambukan di tangan. Lalu di belakangnya terdapat 4 pengawal. Merek sedang memarahi beberapa manusia dari area timur. Kakak Lee. Louis Lu langsung melihat Fort Lee yang tidak jauh dari sana. Fort Lee sedang memandangi wanita yang marah itu. Lalu berkata, Nona, bukannya aku tidak mau bayar. Hanya saja kamu ini meningkatkan harga. Kami ini juga hanya menjalankan bisnis kecil. Kami ini bekerja dengan orang lain. Sebelumnya masih tidak semahal ini. Kenapa tiba-tiba meningkat 10 kali lipat seperti ini? Jika tidak mampu maka jangan makan. Kalau sudah makan kamu harus bayar. 30 keping koin emas. 1 keping saja tidak boleh kurang. Jika tidak, kalian lihat saja. Bersambung.